Assalamualaikum. Silakan ketua kelas disiapkan kelasnya. Stay. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, baik anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, jadi sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, Ustaz akan absen satu persatu. Dengarkan namanya ya. Akram, Al-Faiz, Lutfi, Firmansyah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua. Semua hadir. Oke, baik. Jadi tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, utamanya kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini pada hari ini, kita bisa belajar kembali. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak sekalian yang berbahagia, sebelum kita masuk materi baru pada hari ini, Ustadz mau tanyakan, ada yang masih ingat materi sebelumnya? Ya, silakan. Materi sebelumnya toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Oke, terima kasih. Jadi materi sebelumnya itu toleransi. Toleransi adalah apa? Ada yang masih ingat materi toleransi? Menjaga kerukunan antar sesama. Ya? Menjaga kerukunan antar sesama. Menjaga kerukunan antar sesama. Ya, toleransi, menjaga kerukunan, menjaga apa lagi? Ada yang paham? Toleransi, menjaga kerukunan, bagaimana kita berdampingan dengan berbagai suku, berbagai budaya, dari misalnya orang Jawa, orang Bugis, Toraja, berbagai suku, terus dari berbagai agama, mungkin kita bertetangga dengan orang-orang Kristen, Buddha, Hindu, bagaimana cara tentu kita saling menghormati. Oke, dipaham? Ya, jadi itu materi sebelumnya. Oke, materi kita hari ini terkait tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai. Lewat yang pertama apa? Dakwah. Kemudian khutbah dan tablik. Ya, jadi menebarkan Islam harus dengan santun dan damai. Jangan asal-asalan, jangan gerasa-gerusu ke sana kemari ya. Kita harus santun dan damai. Dan kita harus melalui dengan dakwah, khutbah dan tablik. Baik, anak sekalian yang berbahagia, ini ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Satu orang, ada yang bisa bacakan? Ya, Al-Faiz, silakan. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama menjelaskan konsep dakwah, khutbah dan tabligh dalam Islam. Yang kedua, menyusun materi dakwah, khutbah dan tabligh yang mengandung nilai-nilai santun dan damai. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan pesan dakwah secara efektif melalui media digital. Iya, terima kasih. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan konsep. Kita jelaskan dulu apa itu dakwah, apa itu khutbah, dan apa itu tabligh. Setelah itu kita menyusun materi dakwah, materi khutbah atau tabligh yang mengandung nilai-nilai santun dan damai. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita manfaatkan teknologi
untuk menyebarkan pesan dakwah secara efektif melalui media digital di HP kita, sosmed kita. Kita nanti bisa men-share materi-materi dakwah atau ceramah-ceramah. Ya, jadi ini 3, menjelaskan dulu, menyusun materi dakwah nanti, dan kita manfaatkan teknologi untuk menyebarkan pesan-pesan dakwah. Dipaham? Oke, baik. Lanjut anakku sekalian yang berbahagia. Menebarkan Islam dengan santun dan damai. Ya, ini yang poin penting. Jadi dalam menebarkan ajaran-ajaran Islam, pesan-pesan dan nasihat-nasihat harus dengan santun. Apa itu santun? Ada yang bisa? Iya, jadi menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang santun dan damai adalah inti dari setiap aktivitas dakwah. Itu intinya. Iya. Setelah kita paham semua itu, materi-materi kita ramu, kita susun dengan sebaik mungkin dengan kata-kata santun, damai, tidak memecah belah pihak, iya, tidak memecah belah yang lain-lainnya. Nah, itu yang paling penting. Jadi tidak serta-merta kita langsung sampaikan begini-begini. Ya, harus ada item-item, ada prosesnya dalam penyusunan materi-materi dakwah. Dan tentu ini garis besarnya yang harus kita perhatikan. Materi-materi dakwah yang kita sampaikan adalah harus santun dan damai. Oke, dipaham? Oke, baik. Yang pertama, anak sekalian, dakwah. Satu orang bacakan. Nanda Rozan, silakan. Dakwah. Dakwah secara umum berarti ajakan atau penyampaian pesan Islam kepada orang lain. Ini adalah aktivitas untuk mengajak umat manusia kepada ajaran dan nilai-nilai Islam, baik kepada umat muslim sendiri maupun kepada non-muslim. Iya, terima kasih. Jadi dakwah adalah ajakan atau penyampaian pesan Islam kepada orang lain. Iya. Caranya banyak. Ada yang pernah dengar atau pernah lihat orang berkhutbah atau ceramah di mimbar? Ada? Kalau tidak berarti tidak pernah pergi sholat di masjid. Ya. Ramadan itu hampir setiap malam, ya, setiap malam. Bahkan di sekolah kita saja pada duhur itu ada yang di depan bacakan apa? Apa itu yang dia lakukan? Dakwah. Sekalipun sampaikan satu hadis saja. Ya, ada yang pernah? Siapa coba angkat tangan yang sudah pernah maju di depan di masjid bacakan hadis? Coba angkat tangan. Masya Allah, hampir semua. Iya, hampir semua. Itu tandanya bahwa kalian semua adalah pendakwah. Ya, kewajiban kita menyampaikan, ya, itu kewajiban. Paham? Jadi kewajiban kita seorang muslim adalah menyampaikan kebaikan. Dakwah banyak caranya. Salah satunya adalah berdiri di depan teman-teman kita di masjid, bacakan hadis. Mudah-mudahan dengan itu mereka bisa mendapatkan, tentu mungkin mendapatkan ilmu pengetahuan. Iya, dan insya Allah ada faedah-faedah di dalamnya. Oke, dipaham? Sampai di sini? Oke, baik anak sekalian. Nah, ini ada dalilnya terkait tentang dakwah. Ada yang bisa bacakan satu orang? Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Oke, syukran jazakallahu khair. Ada yang bacakan satu orang? Artinya? Ya, silakan Anda Rio. Serulah manusia ke dalam Tuhan dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta dapatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhan dialah yang paling tahu siapa yang sesat dari jalannya dan Dia pula yang paling tahu siapa yang dapat petunjuk. Oke, terima kasih. Jadi ini dalil ini terkait dakwah dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Iya, jadi intinya adalah seruan manusia kepada jalan Allah dengan hikmah. Jadi kita disuruh untuk memberi penyampaian, memberi ajakan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita dengan cara yang hikmah dan pengajaran yang baik. Kenapa? Karena Islam itu damai. Islam itu toleransi. Iya, jadi kita menyampaikan kebaikan, kedamaian. Contoh Rasulullah bagaimana beliau berdakwah. Iya, berdakwah kepada orang-orang di luar Islam yang tadinya mereka kasar, keras, tapi karena dengan dakwah Rasulullah yang
luar biasa, bukan hanya dari lisannya tapi perbuatan yang utama, akhlak beliau. Itulah banyak orang yang masuk Islam karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Rasulullah itu diutus untuk salah satunya adalah memperbaiki ya akhlak manusia, menyempurnakan. Karena sebaik-baik akhlak ialah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu banyak orang-orang kafir Quraisy yang masuk dalam Islam. Ya, kita disuruh untuk mendebat mereka dengan cara yang baik. Jika ada yang mendebat, ada yang bertanya, sampaikan kebaikan. Ya, kewajiban kita menyampaikan. Adapun yang mendapatkan hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas jangan berhenti untuk menyampaikan kebaikan. Oke, dipaham? Paham? Oke, good. Yang kedua, khutbah. Ya, ada yang bisa bacakan satu orang? Ya, Nanda Zikram, silakan dibaca. Khutbah adalah pidato atau ceramah yang disampaikan oleh seorang imam atau khatib pada waktu tertentu dalam Islam. Khutbah berfungsi untuk memberikan nasihat, petunjuk, dan pengajaran kepada umat Islam, serta untuk mengingatkan mereka tentang prinsip-prinsip ajaran Islam. Oke, syukron. Jadi khutbah itu setiap hari apa? Ada khutbah? Jumat. Hari apa lagi? Id. Berapa Id? Idul Adha dan Idul Fitri. Khutbah, ya. Ada yang sudah pernah berkhutbah di sini? Coba angkat tangan. Masya Allah, ada beberapa orang. Luar biasa. Jadi yang tadinya mungkin hanya dakwah secara lisan di tempat-tempat biasa, ini sudah berkhutbah. Jadi ada rukun-rukunnya itu, nak. Jadi ini setiap hari Jumat. Kalau tidak pernah lihat orang berkhutbah, berarti Anda tidak pernah datang sholat Jumat, ya. Karena khutbah itu sholat Jumat, sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Selebihnya hanya ceramah-ceramah biasa saja. Ya, jadi ini khutbah juga fungsinya adalah menyampaikan, ya, menyampaikan nasihat-nasihat, menyampaikan ilmu-ilmu, ya, kepada orang-orang. Dan yang kita pahami harus sekalian bahwa yang paling banyak orang hadir itu adalah di waktu ini, di hari Jumat, Idul Adha dan Idul Fitri. Iya. Jadi banyak orang datang di situ, ya, dibanding dengan sholat-sholat lainnya. Iya. Jadi di sini memang harus kita berikan materi-materi yang terbaik, karena momentum pada saat itu, karena orang-orang semua datang, mulai dari pekerjaan petani, pedagang, mereka liburkan aktivitas mereka pada saat itu, ya, libur karena hari raya. Maka momentum kita untuk menyampaikan materi, memberikan nasihat kepada mereka supaya mereka tersentuh seperti ini. Dengan itu, anakku sekalian, mudah-mudahan mereka bisa sadar, mereka bisa merefresh bahwa seperti ini tentu Islam. Oke, dipaham? Paham? Oke, baik anak sekalian yang berbahagia. Kemudian tablik. Iya, satu orang bisa bacakan. Anda Akram, silakan bacakan. Tablik adalah seruan atau penyampaian ajaran Islam kepada masyarakat. Tablik ini bersifat informal, adanya interaktif yang membuka ruang dialog. Oke, terima kasih. Ada pernah dengar jamaah tablik? Ada? Ya, jamaah tablik. Bagaimana cara berdakwanya? Banyak, ya. Yang pertama, yang paling kita lihat selama ini adalah mengajak manusia, mengajak orang-orang tidak sholat, nah, datangi rumahnya, ya. Ini ada dialog. Datang, Assalamualaikum. Tentu mereka bersama dengan orang-orang di sekitaran itu, ditunjukkan siapa yang jarang datang sholat, didatangi. Pernahkah ada yang begitu di sini? Mungkin takut-takut. Nah, bilang bagaimana saya mau dakwah sedangkan saya saja jarang pergi sholat, jarang pergi lakukan itu. Nanti dilempari ke batu dan sebagainya. Jadi tablik salah satu seruan juga atau penyampaian ajaran Islam kepada masyarakat. Ya, jadi ini dakwah, khutbah, tablik semua adalah seruan penyampaian kebaikan. Dipaham sampai di sini? Oke. Strategi dakwah yang santun, metode hikmah, harus dengan hikmah. Kemudian nasihat yang baik, kita harus memberikan nasihat yang baik. Dan kemudian berdebat dengan cara yang baik. Ini 3 strategi dakwah yang santun. Kemudian anakku sekalian yang berbahagia, contoh implementasi dakwah yang santun dalam
kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dakwah di lingkungan keluarga. Masalah kebersihan, kita menyapu, bantu orang tua, itu dakwah juga, ya? Dipaham? Kemudian dakwah di media sosial ini tadi. Sekarang itu aktivitas yang paling ramai di media sosial. Iya. Di situ wah luar biasa. Dan di situ ada yang negatif, ada yang positif. Ya. Kalau kita tidak mengisi media sosial kita dengan yang positif, maka yang lebih dominan adalah yang negatif. Maka kita harus gunakan itu. Karena kalau kita lihat persentasenya lebih banyak yang negatif daripada positif. Kalau kita tambah lagi yang negatif, maka lebih di atas yang negatif. Ya, bagaimana kita minimal ya berada di barisan-barisan orang-orang yang mengirim atau men-share materi-materi dakwah atau kebaikan-kebaikan. Karena biasa saja anak sekalian, hanya mungkin satu dua kata yang kita sampaikan, orang tersentuh dan bisa hijrah dan sebagainya. Ya, tidak ada yang tahu. Kita hanya melakukan kewajiban kita menyampaikan, gunakan media sosial dengan kebaikan-kebaikan materi-materi. Terakhir, dakwah di sekolah, ini yang paling utama. Di sekolah kita berdakwah. Tanya teman-teman tak yang masih lambat-lambat sholat atau malas kerja tugasnya atau diarahkan gurunya tidak mau, gunakan itu. Ya, supaya kita bisa. Oke, anak sekalian yang berbahagia, kita tiba pembagian kelompok. Jadi Ustadz akan bagi menjadi 3 kelompok. Silakan didengarkan namanya. Setelah nanti kumpul baru kasih arahan. Kelompok pertama, Akram, Al-Faiz, Lutfi, Firmansyah, Fatir, Adnan, dan Satria. Kelompok 2, Marwan, Afif, Zaid, Rifai, Rozan, dan Salman. Kemudian kelompok yang ketiga, Geizan, Rio Fajar Ikma, Muhammad Dikram, Fadil Muslim, Khairul Ikhwan, Rizki, dan Ammar. Ya, silahkan kumpul dengan teman kelompoknya. Silahkan membuat satu materi dakwah, ya, materi dakwah, dan harus melihat yang pertama sopan santun dari kata-katanya, kemudian yang kedua adalah harus dengan damai. Oke, dipaham? Ya, kemudian nanti satu perwakilan presentasi di depan dan ada kelompok lain yang menanggapi. Ya begitu. Silakan dikerjakan. Mana kelompok 1? Oke, sudah siap? Ya, silahkan presentasikan hasil dakwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsan. Syukur ala taufiqihi wa minah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ala min syani. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan suatu ceramah singkat yang bertema kewajiban menuntut ilmu dalam Islam. Menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban yang sangat penting dalam agama Islam. Banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Berikut adalah beberapa aspek mengenai kewajiban menuntut ilmu dalam agama Islam, serta dalil-dalil yang menguatkan pentingnya hal tersebut. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dalam Islam, menuntut ilmu bukanlah hal yang bersifat pilihan, tetapi merupakan kewajiban bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini jelas terkandung dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan
tanpa terkecuali. Ilmu yang dimaksud mencakup segala jenis pengetahuan dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebih yang dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kasih masukan? Ya, silakan. Kelompok 2. Menurut kelompok kami, kelompok saya sudah bagus, bisa dimaksimalkan lagi. Masya Allah. Oke, baik. Beri aplaus kepada kelompok 1. Oke, kelompok 2 sudah siap? Ya, silahkan. Kelompok lain silakan diperhatikan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'd. Baik teman-teman sekalian, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu kewajiban yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan kita untuk menghormati, menyayangi, dan merawat orang tua, terutama ketika mereka sudah dalam usia. Bahkan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, berbakti kepada orang tua disebutkan sebagai kekuatan yang sangat mulia yang mendatangkan ridha Allah. Berikut adalah poin-poin tentang pentingnya berbakti kepada orang tua dalam Islam. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua adalah kewajiban agama. Islam mewajibkan umatnya untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu dan ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ashkur li wa liwalidayka ilayya al-masir." Yang artinya, jadi kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepada dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada pula tempat kembali. Ayat ini teman-teman menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan anak untuk bersyukur kepadanya dan kepada kedua orang tuanya atas segala perjuangan mereka dalam membesarkan anak. Dalam hal ini, ibunda sering disebut lebih dahulu karena pengorbanan yang lebih besar, terutama dalam masa mengandung dan menyusui. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kasih masukan? Ya, silakan dari kelompok 3. Menurut kami kelompok 2 sudah cukup bagus, tinggal dimaksimalkan lagi penjelasannya. Oke, Masya Allah. Beri aplaus kepada kelompok 2. Oke, baik. Kelompok 3 sudah siap? Ya, silakan maju ke depan. Kelompok lain diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bergaulan bebas merujuk pada pola pengusir yang tidak terkendali, di mana individu bebas melakukan berbagai tindakan tanpa menunjukkan batasan moral, agama, atau norma sosial. Dalam Islam, pergaulan bebas sangat dilarang karena dapat menyebabkan kerusakan moral dan sosial yang besar, serta mengarah pada perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan bahaya pergaulan bebas dan bagaimana Islam mengaturnya. Yang pertama, pergaulan bebas menyebabkan kerusakan akhlak. Islam sangat menjaga kehormatan dan moralitas umatnya. Salah satu bentuk pergaulan bebas yang sering terjadi dalam ajaran Islam adalah hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menempatkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain dan kerudung mereka
akhlak, karena dapat mendorong terjadinya perbuatan zina, percakapan yang tidak sopan dan hubungan yang tidak halal. Mungkin hanya ini yang kita sampaikan. Kurang dan lebih yang dilakukan. Berarti itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa tanggapi atau kasih masukan? Ya, silakan. Menurut kelompok kami, penjelasan dari kelompok 3 sudah bagus, tapi ada beberapa yang perlu dimaksimalkan. Oke, terima kasih. Beri aplaus kepada kelompok 3. Oke, jadi anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah ketiga ceramah atau nasihat-nasihat yang kalian sampaikan alhamdulillah luar biasa. Bagaimana ini bisa dikembangkan kembali lebih besar lagi, dan tentu bagaimana kita bisa mendakwahkan atau menyampaikan itu ke khalayak ramai, ke teman-teman kita di media sosial dan sebagainya. Oke, baik, anakku sekalian dipaham? Iya, jadi sebelum kita tutup ada refleksi. Ada yang tahu apa itu dakwah? Ada? Ada yang tahu apa itu dakwah? Ya, silakan. Dakwah adalah aktivitas untuk mengajak umat manusia kepada ajaran dan nilai Islam. Oke, baik, masya Allah. Ada yang tahu apa itu khutbah? Ada? Apa itu khutbah tadi? Iya, seruan, ya, seruan, penyampaian. Kemudian ada tablik. Ada yang bisa? Apa itu tablik? Ya, silakan. Tablik adalah seruan atau penyampaian ajaran Islam kepada masyarakat. Iya, jadi seruan juga penyampaian kepada masyarakat. Oke, dipaham semua aku? Jadi ketiganya dakwah, khutbah, tablik, nah, itu yang kita pahami dan harus dengan santun dan damai. Oke, baik. Jadi tugas kita yang saya berikan kepada anak sekalian bahwa kalian harus membuat video dakwah singkat, kemudian diupload di media sosial masing-masing. Oke, dipaham? Tugasnya membuat video singkat terkait tentang dakwah, nasihat, dan diupload di media sosial masing-masing. Oke, baik. Kita sampai pada penghujung materi kita pada hari ini. Ustaz ucapkan syukur wa jazakumullah khairan kepada kita semua. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita terapkan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari Ustaz. Silakan ketua kelas ditutup. Stain. Yaman. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Oke.